Nama saya Dita Mori Fetriana sebagai moderator yang akan memandu di acara ini. Yang terhormat Ketua Pelaksana Najwa Livia Reza Putri, yang terhormat kepada Ibu Siti Fatimah SIKOM MSI selaku dosen mata kuliah media humas, yang terhormat buat Kak Ayu Hardiana MPSI Psikolog selaku narasumber talkshow malam ini, dan yang terhormat seluruh panitia dan audiens yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan talkshow malam ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama untuk mengikuti acara talkshow Broken Home Build Visual. Pada malam ini, meski harus dilaksanakan secara online dan di jam yang malam ini, semoga kita tetap sehat selalu dan penuh semangat hingga acara ini selesai. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana Najwa Livia Reza Putri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Dita Mori Fetriana yang telah mempersilahkan. Sebelumnya pasti ada pada tahu dengan pepatah tak kenal maka tidak. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Najwa Reza Putri untuk kali ini. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKOM MSI. Saya mata kuliah media by Freya Hotel 88 Bandung Road Pop and Play. Oke, apa udah cukup jelas? Yang terhormat para sponsorship, sponsor utama Love Yourself Indonesia, sponsor in-kind, Piston Killer, Casa Dienta, Chassis Burger, by Freya, Hotel 88 Kopo, Bandung, Crowd Pop and Play, media partner, Bandung Berita dan Dialog Rakyat, community partner, HIMSI, Ruang Berproses, dan teman bincang yang telah bekerja sama dalam kegiatan kami, yang saya kasihi para audiens yang telah berpartisipasi dalam talkshow kami yang berjudul Broken Home Be a Great Soul. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya agar kita masih bisa berkumpul bersama dalam acara ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun, termasuk tidak kurang urusan keuangan ya, insya Allah. Saudaraku yang berbahagia, kami selaku panitia dari acara ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian dalam acara ini, dan juga rasa terima kasih kami pada pihak penyelenggara acara, yaitu sponsor utama kami, Love Yourself Indonesia, yang telah membantu hingga acara ini dapat terlaksana. Tujuan adanya acara ini adalah untuk menambah wawasan bagaimana cara positif untuk menghadapi kasus broken home dan meningkatkan motivasi kepada para korban agar lebih kuat untuk menggapai cita-citanya. Saudara-saudara sekalian, harapan kami dengan diadakannya acara ini mampu membuka pemikiran halayak tentang broken home yang tidak seburuk itu dan bisa membentuk karakter yang hebat dan kuat yang tentunya seperti anak biskuat ya. Saudaraku sekalian, mari sama-sama kita memeriahkan acara ini demi kita semua. Akhir kata, saya memohon maaf apabila atas penyambutan ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam and enjoy the show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Najwa. Terima kasih atas sambutannya. Yang selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan CV narasumber yang tentunya cantik ya dan sudah ahli pada bidang psikologis. Baik, narasumber yang telah hadir di sini adalah Kak Ayu Hardiana MPSI Psikolog. Beliau merintis gelarnya hingga S2 di Universitas Muhammadiyah Malang. Kak Ade ini lahir di Buntok dan tinggal di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kak Ade berpengalaman sangat banyak sekali ya, tentunya aktif di bidang psikologis. Kak Ade ini pun mempunyai karya-karya di jurnal dan buku, dan sudah sering menjadi narasumber di banyak acara. Yang selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi tanya-jawab.
Baik, kita panggilkan saja untuk narasumber malam ini, Kak Ade Ayu Hardiana, MPSI Psikolog. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat malam. Ini suara saya kedengaran jelas nggak ya? Jelas kah? Atau masih kecil? Jelas ya? Oke, sebelum dimulai, saya mau share dulu video. Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri sendiri memang tak semudah yang kita pikirkan. Mencintai diri sendiri harusnya bukan hal yang luar biasa, tapi banyak di antara kita yang masih belum bisa mencintai diri sendiri. Padahal, mencintai diri sendiri itu penting banget loh. Banyak nih yang masih menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang paling tidak beruntung di dunia ini. Bahkan sering merasa overthinking, insecure, karena suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini salah satu tanda kamu belum mencintai diri sendiri. Nah, Love Yourself hadir sebagai wadah bagi kamu yang mulai kehilangan jati diri kamu. Love Yourself merupakan forum independen yang beranggotakan pemuda dan pemudi dari berbagai latar belakang. Komunitas ini dibentuk untuk menjadi ruang bertumbuh dan sinergi bersama. Komunitas yang kini sudah melebarkan sayapnya menjadi sebuah yayasan, dibuat sebagai sarana peningkatan kompetensi diri dan dalam rangka menyiapkan pribadi yang lebih baik di masa depan, serta menjadi wadah untuk sharing dari berbagai kalangan yang memiliki kegelisahan yang sama terkait kesehatan mental. Karena kami sadar bahwa kita sulit untuk mencintai orang lain jika kita tidak bisa cinta dengan diri sendiri. Tujuan berdirinya Love Yourself untuk mengedukasi orang-orang untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Dengan adanya pengetahuan, maka orang akan dengan mudah menyadari. Dengan timbulnya kesadaran, maka stigma negatif mengenai permasalahan psikologis dapat dikurangi. Nah, kurang lebih penjelasan singkat tentang Love Yourself. So, cintailah dirimu sendiri sebagaimana kamu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. I love myself. Oke, tadi ada penjelasan gitu ya dari video Love Yourself Indonesia bagi teman-teman yang mungkin belum follow atau belum tahu gitu ya tentang Love Yourself Indonesia itu apa. Tadi sudah dijelaskan. Sebelumnya, saya berterima kasih dulu kepada teman-teman yang udah mau ngajak saya gitu ya untuk mengikuti acara malam hari ini. Terus juga berterima kasih kepada Ibu dosennya, Ibu Siti Fatimah, terus Ketua Pelaksananya tadi ya Kak Najwa dan juga Kak Ditan yang membantu menjembatani saya sama teman-teman semua. Gitu ya. Saya juga salah satu psikolog di Love Yourself Indonesia, jadi acara ini juga disponsori langsung gitu ya sama Love Yourself Indonesia. Nanti di sini kita akan membahas banyak tentang tema yang teman-teman sudah ketahui gitu ya. Temanya tentang broken home. Jadi kita bisa mulai. Di sini saya tidak menggurui teman-teman, tapi kita bisa belajar bareng gitu ya. Sudah terlihat? Nanti kalau di tengah-tengah mungkin ada gangguan kayak gitu ya, bisa disampaikan langsung gitu ya, terutama mungkin moderatornya bisa kasih tahu saya gitu ya. Oke, suara saya masih kecil atau sudah cukup jelas? Di saya cukup jelas, jelas ya. Jelas. Oke, terima kasih. Oke, malam hari ini kita mau membahas tentang broken home gitu ya. Yang pertama, sebelum kita masuk apa sih gitu tema kita pada malam hari ini, kita mau bahas dulu tentang keluarganya gitu ya. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk udah broken home aja gitu. Jadi kita mau bahas tentang keluarganya dulu. Ya, keluarga itu adalah apa sih kalau misalnya teman-teman di sini nganggap keluarga itu seperti apa? Mungkin ada yang mau bantu saya menjelaskan sudut pandangnya mengenai keluarga?
Adakah teman-teman di sini yang mau langsung open mic atau nuliskan di kolom chat? Kira-kira pandangan keluarga itu seperti apa kalau menurut teman-teman? Nah, saya tuliskan itu kan ini nih, referensi dari jurnal, terus juga teoritis banget gitu ya, tapi mungkin di berbagai orang itu tuh berbeda nih pendapatnya. Gitu. Teman-teman boleh, nanti kalau misalnya ada di kolom chat mungkin bantu saya ya untuk bacain ya. Ini ada dari Kak Febri, katanya orang terdekat. Nah, oke, circle paling kecil ya, yang paling dekat itu adalah keluarga. Oke, ada lagi yang lain? Biar nggak ngantuk gitu ya, udah malam. Kalau di tempat saya sih udah hampir jam 9 gitu ya, biar nggak ngantuk. Mungkin ada lagi? Siapa yang... Menurut saya keluarga adalah tempat untuk kita belajar dan tumbuh. Orang tua adalah sekolah pertama buat anak-anaknya, dan dari anak itu pola asuh orang tua sangat memengaruhi anak itu. Jadi nanti dia tumbuh seperti apa tergantung dari orang tua tersebut. Jadi keluarga menurut saya manusia yang saling menguatkan, saling belajar satu sama lain untuk terus buat jadi lebih baik gitu. Iya, Terima kasih. Penjelasannya lumayan panjang, tapi benar ya, kita tuh pasti apa-apa tuh dimulai dari keluarga dulu gitu. Pertama kali kita diajarin untuk berjalan, merangkak gitu ya, kebalik ya, merangkak berjalan gitu ya, untuk kenal sama orang lain gitu kan dimulai dari keluarga. Ada lagi yang lain, rumah ternyaman, sekolah pertama anak. Saya, Bu. Boleh. Kalau menurut saya, keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang mempunyai garis internasional, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi, Bu. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga masyarakat adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat, Bu. Oke. Jadi sebenarnya kalau menurut yang menyampaikan nih keluarga tuh kayak gimana pandangannya? Tadi siapa yang ngomong ya? Ya, Bu, gimana, Bu? Kalau menurut Masnya nih, kalau keluarga itu pandangannya seperti apa sih? Apa sih yang diharapkan dari keluarga? Kehangatannya, Bu, dan keharmonisannya sih, Bu, dalam keluarga itu penting. Oke, sejauh ini dapatkah hal tersebut dari keluarganya? Keluarga kan banyak besar ya, ada keluarga besar, ada keluarga inti gitu. Dapat nggak kira-kira? Alhamdulillah, Bu, dapat. Oke, sip. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ini ada nih Kak dari Aditya Nur Rahman, katanya keluarga adalah tempat untuk pulang, untuk berlindung, untuk beristirahat, dan tempat untuk berlabuh, katanya Kak. Jadi udah kalau kemana-mana, riwa gitu ya, harapannya sampai rumah tadi ya dapat kehangatan gitu ya. Tangannya terbuka lebar gitu ya, orang-orang yang ada di rumah untuk mendengarkan keluh kesahnya ketika ada di luar rumah gitu ya. Sip, jadi penjelasan semuanya tadi itu benar. Kalau misalnya tadi ada yang bilang ada suara siapa. Oke. Kalau misalnya kita bahas keluarga, itu memang kita ada keluarga yang inti gitu ya. Jadi ayah, ibu, dan juga anak gitu. Tapi kita juga punya keluarga yang besar gitu. Adanya kakek, nenek, tante, ponakan, dan lain sebagainya gitu ya. Keluarga tuh kadang-kadang juga gak harus ya dia dari yang sedarah kayak gitu. Ada juga yang beberapa dari luar dianggapnya juga sama seperti keluarga gitu. Nah, bisa jadi merasa sama itu karena apa? Ada beberapa hal yang memang dirasa didapat nih dari orang tersebut gitu ya. Jadi dirasanya sama banget gitu ya, sama definisi keluarga gitu. Oke, biasanya harapan kita dengan keluarga itu adalah keluarga ini harmonis, bahagia gitu ya. Karena setiap anggota keluarga itu bisa memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing gitu ya. Jadi keluarga itu tidak ujuk-ujuk oke keluarga harus begini gini gitu, sama aja kayak kita sekolah gitu ya, kita punya kewajiban, kita punya haknya di dalam keluarga, kita juga seperti itu.
Oke, kalau kita bahas keluarga yang bahagia itu biasa mempunyai 6 cirinya ya. Yang pertama, hubungan antara ayah dan ibunya ini baik gitu ya, optimal. Terus memiliki hubungan yang baik juga antara orang tuanya dan juga anak gitu. Terus komunikasinya tuh bagus gitu ya. Jadi kalaupun ada suatu hal yang bertentangan itu bisa diobrolkan dengan baik. Jadi komunikasi yang baik itu bukan berarti lancar terus gitu ya, nggak ada masalahnya, enggak. Tapi saat ada masalah, paham bagaimana caranya menyuarakan, bagaimana caranya berdiskusi gitu. Yang keempat adalah pengelolaan konfliknya itu disetujui. Jadi oh cara penyelesaiannya seperti ini, atau ketika ada sesuatu hal maka bisa dirembukan dengan baik gitu ya, saling mendukung satu sama lain. Oke, terus yang terakhir itu melibatkan semua anggota keluarga. Nah, kadang-kadang sesuai tema kita gitu ya, fungsi ini tidak berjalan dengan baik karena dianggap kalau oh ini permasalahan orang tua aja, jadi anak nggak usah ikut-ikutan, anak tidak usah tahu, dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Padahal keluarga itu ya semuanya ada di situ, kecuali anaknya di bawah umur atau masih balita gitu kan, belum memahami tentang hal tersebut. Nah, ternyata memang ada beberapa keluarga yang kurang memiliki fungsi yang baik gitu ya, atau adanya disfungsi keluarga. Nah, oke, sekarang kita mau bahas apa sih disfungsi keluarganya gitu ya. Oke, kita kenali dulu perbedaannya. Broken home sama divorce atau perceraian itu tuh berbeda ya teman-teman ya. Sejauh ini ketika saya menangani pasien atau klien tuh kadang-kadang masih tertukar gitu definisinya. Bilangnya kalau perceraian itu udah pasti gitu kalau dia tuh anak broken home gitu ya, atau mengalami broken home. Padahal belum tentu. Jadi kita bahas dulu ini biar kita sama-sama memahami gitu ya. Kalau broken home itu adalah keluarga yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, gitu ya. Jadi misalnya nih kebutuhan dasar keluarga itu apa sih? Ya kebutuhannya ada ekonomi, gitu ya, ada psikologis, ada sosial, gitu ya, parenting, gitu tuh mencangkup itu semua. Tapi biasanya anak broken home itu tuh semuanya bertentangan, nggak dapat yang tadi dibilangnya keluarga itu adalah rumah untuk kita kembali, itu tuh enggak gitu ya, jadi nggak ada rasa nyaman, nggak betah ada di rumah, pengennya keluar terus karena merasa tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, jadi ya bukan tempat untuk pulang gitu ya bahasanya, karena ngerasa ya broken ya nggak ada rasanya tuh kalau love-nya harusnya begini tuh dia retak gitu ya, pecah gitu ya, jadi dia mencari itu biasanya di luar, makanya kenapa lebih sering yang mengalami broken home itu tidak mau ada di rumah gitu ya, karena beberapa reaksi psikis gitu tuh terjadi, cemas dan lain sebagainya gitu ya. Kalau divorce itu sudah jelas gitu ya, definisinya adalah orang tua yang berpisah atau adanya perceraian, sehingga mungkin ada beberapa fungsi keluarga yang hilang. Tapi bukan mungkin lagi ya, memang karena tidak mungkin satu rumah gitu ya, jadi memang ada beberapa tapi bisa saja tidak terlalu mengganggu karena ternyata setelah berpisah orang tuanya kooperatif banget gitu ya. Kalau misalnya ada acara tentang anaknya di sekolah, tetap mendampingi dua-duanya. Misalnya setiap weekend bisa atau tinggalnya ganti-gantian, atau ketika diinginkan komunikasi yang baik gitu, bisa jalan bertiga sama-sama atau beberapa gitu ada anaknya gitu ya. Jadi tetap menjalankan fungsi sebagai orang tua tuh dengan baik gitu ya. Jadi ada orang yang punya orang tua bercerai, tapi ternyata tidak kehilangan kasih sayang tersebut. Hanya aja ya berbeda. Kadang-kadang mungkin di rumah sepi, nggak ada ayahnya gitu ya, karena tinggalnya sama ibunya. Atau yang tinggal dengan ibunya ngerasa, duh gimana nih ya, dapat harus ketemu sama ayah itu misalnya hari Minggu, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi perbedaannya hanya di situ, tapi belum tentu orang yang memiliki orang tua yang bercerai itu juga mengalami hal tersebut atau broken home gitu ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke fenomena tentang perceraian gitu ya. Kalau kita bahas tentang perceraian gitu, fenomena ini sering banget kita temui gitu ya. Setiap tahunnya kalau teman-teman mau lihat grafiknya itu tuh banyak banget jurnal yang membahas tentang perceraian ini. Perceraian ini terjadinya banyak hal
seperti yang kita bahas tentang keluarga yang bahagia, yang tadi mereka dapat memenuhi berbagai macam fungsinya gitu ya dalam keluarga, kayak sosial tadi, parenting, terus tuh ekonomi. Nah, perceraian itu terjadi juga karena yang ini juga faktornya gitu ya. Mungkin keadaan ekonominya kurang bagus sehingga penyelesaian seperti itu. Komunikasinya kurang bagus sehingga penyelesaiannya juga yang diambil adalah perceraian. Atau parentingnya gitu ya, ngerasa kalau akhirnya nggak ditemukan ketidakcocokan karena hal ini dan merembet ke masalah-masalah yang lain. Biasanya seperti itu. Nah, mau ini permasalahan orang tuanya gitu ya, antara ayah dan ibu aja, tapi ternyata memang efeknya adalah ke anak gitu ya. Terutama anak-anak yang berusia remaja awal gitu ya, di mana fase ini biasanya membuat seseorang itu merasa sesuatu hal yang sangat berbeda. Jadi ada perbedaan yang seharusnya dia masih dibimbing gitu ya. Kalau kita ngomongin remaja awal kan ada perpindahan dari masa anak-anak ke masa remaja gitu ya. Nah, perpindahan ini tuh banyak yang bikin dia kaget karena kan ada respon-respon emosi yang baru dia dapatkan, misalnya gitu ya, adanya pubertas, misalnya dia masuk ke jenjang yang lebih tinggi di sekolahnya, jadi dia butuh les tambahan, misalnya gitu ya, dia harus mengenal banyak hal tentang fisiknya gitu, terlebih ternyata orang tuanya tidak bersama gitu, jadinya ngerasa kalau kok kayaknya nggak ada yang ngerti ya gitu. Kalau misalnya saya bahasnya, ini perceraian terjadi saat anaknya dewasa awal atau sudah dewasa gitu ya, jadi dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir gitu, sudah memahami gitu ya kenapa orang harus berpisah dan lain sebagainya. Tetapi yang kita bahas di sini adalah remaja, di mana mereka belum siap secara mental gitu ya untuk mengetahui ada beberapa hal di dunia ini yang ternyata tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang-kadang kayak gitu. Sehingga hal-hal tentang perceraian atau broken home gitu ya membuat mereka jadi kurang nyaman dan berkecenderungan melakukan sesuatu hal yang kurang baik gitu ya. Jadi kalau teman-teman tanya nih, biasanya usia berapa ya yang datang ke psikolog gitu ya untuk konsultasi paling banyak gitu ya. Beda-beda pastinya ya, tapi kalau untuk remaja cukup banyak gitu dengan permasalahan yang banyak sekali gitu ya. Karena kalau kita bahas tentang keluarga, ya itu kompleks gitu ya. Nggak bisa satu orang aja yang ibaratnya diubah polanya gitu ya, tapi juga semuanya. Jadi fenomena tentang broken home atau fenomena tentang perceraian ini tuh masih melekat gitu ya di kita gitu ya, di masyarakat kita terutama. Oke, kenapa sih dirasa ini tuh menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa membawa seseorang mengalami hal-hal yang jauh lebih negatif gitu ya, penyelesaian masalahnya itu kurang tepat. Karena dari teorinya Erikson itu tuh mengatakan bahwa kita itu loh dibentuk identitasnya saat remaja gitu, bukan saat anak-anak. Karena anak-anak tugas utamanya adalah belajar dan juga bermain ya. Makanya taman belajar dan juga bermain gitu ya. Belajarnya apa kalau anak-anak? Yang ngelihat orang tuanya, ngelihat temennya, jadinya peniru gitu ya. Sedangkan saat dia melewati fase itu dengan baik, lalu dia naik ke fase berikutnya, dia sampai ke fase tentang remaja yang mulai banyak pertanyaan. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Ini masih banyak pertanyaannya gitu ya. Ternyata mengalami sesuatu hal yang kurang baik. Sehingga ketika dalam pembentukan identitas tersebut mengalami hambatan atau kegagalan, misalnya seperti itu ya. Jadi kegagalan dalam pembentukan identitas ini membuat seseorang ini mengembangkan perilaku-perilaku yang mengganggu, seperti ekspresi emosinya negatif, gitu ya, agresi dan lain sebagainya. Reaksi paling umum yang biasanya terjadi adalah kesedihan. Biasanya kurang bisa nih mengontrol kesedihannya. Jadi taunya kenapa kayak gini nih harus terjadi gitu. Jadi tuh kesedihannya juga diluapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muter aja gitu ya, nggak dapat dia tuh jawaban yang konkret. Apalagi saat remaja, beberapa orang tua itu tidak bisa juga langsung mengatakan alasan berpisahnya seperti apa dan lain sebagainya. Sedangkan anak remaja kan butuh banget jawaban langsung gitu ya. Kalau nggak boleh misalnya, ya dia harus tahu kenapa nggak boleh gitu. Jangan nggak bolehin aja. Sama ketika orang tuanya berpisah, terus kenapa?
kenapa harus kayak gitu, terus aku nih kayak gimana, dan lain sebagainya. Nah, mereka itu mendapatkan kesedihan dari beberapa pertanyaan yang biasanya belum bisa terjawab, karena ketika orang tua ini berpisah, itu kan juga emosinya orang tua itu belum terkontrol dengan baik, ya, banyak proses yang harus dilewati. Nah, ini kadang-kadang yang membuat kesedihan ini makin berlarut. Terus adanya ketakutan, ngerasa kalau, nanti kalau pisah kayak gimana? Terus aku sama siapa, dan lain sebagainya. Dalam rangkaian prosesnya itu membuat kesedihan dan ketakutan ini berkembang sehingga menjadi kecemasan. Kecemasan ini kalau teman-teman tahu atau teman-teman sering mendengar gitu ya, kok bisa ya tiba-tiba asam lambungnya naik gitu ya, terus aduh sakit banget nih gitu, padahal ngerasanya aman-aman aja kok. Ternyata karena itu rasa cemasnya terlalu tinggi atau terlalu banyak mikir gitu ya, jadinya nggak diluapin ke orang, nggak disampaikan ke orang lain gitu. Akhirnya dipendam sendiri, kecemasan yang berlebihan itu menimbulkan reaksi fisik juga. Lalu merasa ditinggalkan. Perasaan ditinggalkan ini karena orang tuanya udah pisah, masing-masing rasa sayangnya mungkin hilang, perasaannya seperti itu. Lalu ketika dia berhubungan dengan orang lain lagi nih di luar orang tuanya, seperti teman atau mungkin sudah berhubungan dengan lawan jenis gitu ya, punya pasangan, perasaan takut ditinggalkan ini akan lebih dominan hadir. Biasanya itu seperti itu karena masih belum bisa kontrol ya emosinya ya. Lalu juga adanya kemarahan karena ya udah kenapa ini terjadi dan lain sebagainya, harusnya ini tidak terjadi, belum bisa memahami gitu ya tentang kondisinya, apalagi ketika tidak mendapatkan penjelasan yang jelas gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka jadi harus banget menjadi keluarga yang hilang fungsinya secara baik seperti itu. Oke, ternyata teman-teman tidak semua ya, meskipun saya bilang tadi remaja ini identitasnya mudah loh terganggu gitu, makanya ketika orang itu mengalami akibat atau dampak dari perceraian orang tuanya saat dia remaja itu lebih cepat goyah gitu, karena ya emang ada beberapa hal yang membuat dia itu kurang bisa kontrol dengan dirinya. Tapi ada juga yang ternyata memahami gitu ya, oh ini terjadi untuk kebaikan aku misalnya gitu, oh ini terjadi karena mungkin dia juga melihat efeknya ke ibunya atau ke ayahnya itu juga jauh lebih baik. Jadi tidak semua orang tua bercerai itu memiliki anak yang punya masalah gitu ya teman-teman ya. Anaknya baik yang masih kecil, yang remaja maupun dewasa itu ternyata mampu aja berprestasi gitu, menjadi anak yang tumbuh dengan positif gitu. Atau kita katakan bahwa keberhasilan tersebut terjadi karena meskipun orang tuanya tidak banyak menjelaskan, tapi dia cukup mengerti karena mungkin lingkungan, support system dari lain gitu ya, dari keluarga yang lain ataupun dari teman-temannya. Sehingga hal ini membuat dia jauh lebih nyaman dan bisa menghandle ketika sesuatu hal terjadi, apalagi ingatan memori gitu ya tentang adanya perpisahan antara orang tuanya. Nah, kok bisa ya ada remaja yang enak banget gitu ya untuk mengontrol dirinya dengan baik, sehingga kalau misalnya ada sesuatu hal yang berjalan dengan tidak semestinya, dia masih oke, bisa, aku mengerti kenapa ayah ibuku seperti ini. Tapi ada juga yang langsung down gitu ya. Jadi efeknya saat di sekolah kurang bagus, kurang konsentrasi, adanya perilaku mengganggu misalnya seperti itu ya. Jadi orang tuanya bolak-balik ke sekolah juga misalnya seperti itu. Akhirnya ngerasa kayak, loh, kok seperti ini ya, kok berbeda ya, gitu, misalnya seperti itu. Nah, itu tuh terjadi karena adanya resiliensi. Resiliensi itu apa sih? Ya ini, daya tahan individu atau ketahanan kita menghadapi sesuatu hal gitu ya. Resiliensi itu perlindungan yang positif ketika kita terjadi hambatan gitu ya dalam diri, kita tuh lebih cepat bangkit. Kita lebih cepat paham kenapa kita terjadi dalam situasi yang seperti ini, lalu juga kita tahu memahami situasinya, tahu ketika kita harus meminta tolong kepada siapa dan lain sebagainya gitu. Jadi dia lebih cepat bangkit. Biasanya resiliensi ini dipakai dalam kasus-kasus seperti ini, misalnya anak dari orang tua yang bercerai atau misalnya dari bencana alam gitu ya, orang-orang yang terkena dampak bencana alam gitu kan, itu tidak mudah gitu ya, seperti itu juga bisa. Atau anak atau orang juga yang bisa mengalami kekerasan seksual atau kekerasan fisik atau juga kekerasan verbal gitu ya. Biasanya berbeda-beda nih daya tahannya. Resiliensi
resiliensi biasanya bisa membuat seseorang ini cepat bangkit ketika menghadapi sesuatu hal yang kurang berkenan. Oke. Selanjutnya, kenapa kita harus punya resiliensi gitu? Apakah resiliensi itu harus dibentuk kah gitu ya? Karena sekarang kok nggak ngerasa sih daya tahannya itu sebagus itu, misalnya seperti itu ya. Rasanya kok daya tahannya biasa-biasa aja, atau sejauh apa ya resiliensi kita gitu ya. Biasanya kita akan melihat resiliensi ini pada 3 hal ini. Jadi yang pertama kita mau lihat dulu nih, oke, ketika ada masalah, apakah kita tuh bisa tarik langkah mundur dulu untuk melihat masalahnya ini seperti apa. Terus ada alasan sebelumnya yang terjadi. Gitu. Misalnya kita hubungkan dengan perceraian. Dari awal orang tuanya menjelaskan tentang perceraian, bagaimana respon yang pertama kali terjadi pada dirinya. Misalnya seperti itu. Lalu juga ketika hal itu terjadi, apakah ia bisa menerima reaksi-reaksi fisik ataupun reaksi psikis yang terjadi sama dirinya, kayak gitu ya. Terus juga bisa memanage juga. Jadi artinya dia bisa manajemen dirinya dengan baik. Ketika ada emosi yang negatif, dia bisa menyampaikan di situasi yang tepat gitu ya, terutama saat perceraian orang tua ini kan tidak mudah ya. Jadi pastinya dia juga harus lihat kondisinya, kondisi dia sebagai anak misalnya. Anak keberapa? Misalnya anak pertama. Ataukah dia punya tanggungan adik-adik, ataukah dia punya kakak, gitu, ataukah dia punya keluarga lain. Makanya tadi kita bahas ya, keluarga itu ternyata banyak banget. Tidak hanya keluarga kecil, tapi juga keluarga yang besar. Makanya daya tahan atau kapasitas ini bisa menangani lebih baik lagi tentang resiliensi menangani beban atau tekanan yang terjadi, gitu ya. Terus juga kita bisa memaknainya dengan baik, nih, teman-teman. Jadi ketika ini dibahas, kita akan membahas tentang mindfulness, di mana kita ngerti, gitu ya. Oh ternyata kalau orang tua saya nih sama-sama terus, efeknya itu belum tentu bagus loh, gitu ya. Apalagi biasanya yang mempunyai orang tua berpisah gitu ya, atau broken ya, sama-sama tapi di dalamnya tuh tidak seperti rumah gitu ya. Berarti di rumah tuh ngelihat ayah sama ibu ada di depan mata, tapi kok kelahi terus misalnya, atau selisih paham terus gitu. Nah akhirnya broken home yang kita maksud dengan perceraian di dalamnya itu membuat seseorang itu memahami bahwa ternyata perpisahan ini mendapatkan hasil yang bagus untuk beberapa aspek, misalnya gitu ya. Oh ini membuat ayah dan ibu saya bisa lebih menyadari kekurangan masing-masing, menerima bahwa mereka ada tidak cocok di berbagai hal. Lalu anak juga bisa mengerti bahwa lebih baik ternyata melihat mereka tidak bersama, tapi rasanya jauh lebih nyaman, misalnya seperti itu. Atau ketika ketemu seminggu sekali, jadinya lebih enak ya, kayak gitu, daripada harus satu rumah, tapi ternyata ini terus reaksi psikis atau reaksi fisik yang didapatkan sama anak ataupun masing-masing kedua orang tuanya. Oke. Tadi juga saya belum baca chatnya, tapi saya lihat sekilas gitu ya. Ada beberapa teman-teman yang bercerita gitu ya. Nah di sini pasti nggak mudah ya teman-temannya. Ketika kita berada di situasi sebagai anak dari orang tua yang bercerai gitu ya, atau menjadi anak dari orang tua yang broken home gitu ya. Rasanya tadi enak banget ya kalau misalnya sesuai sama kata teman-teman di sini yang bilang kalau rumah itu enak banget ketika kita datang ke rumah, kita dapat kasih sayang yang lebih, kita dapat perhatian gitu. Tapi ternyata untuk keluarga saya tidak. Malah makin kesini saya ngerasa bahwa saya lebih banyak memaklumi karena banyaknya hal-hal yang terjadi sehingga saya ngerasa bahwa keluarga saya berbeda sama orang lain. Nah, biasanya ada perbandingan seperti itu. Maka apa sih yang harus dilakukan untuk membentuk karakter diri yang kuat gitu ya? Yang pertama adalah kita bisa mencintai diri kita sendiri. Ini tuh seperti apa ya, sepele gitu ya didengarnya gitu, karena love yourself itu ternyata tidak hanya saya cinta gitu ya, tapi kita lebih memahami gitu. Saya ini ternyata orangnya seperti ini nih, ketika ada masalah saya ternyata butuh waktu
saya butuh waktu dulu untuk mencerna permasalahannya. Kalau enggak, saya ketika ada tekanan tuh saya lebih meledak-ledak. Berarti kalau misalnya ada masalah dan dia tidak bisa kontrol emosinya, berarti memang dia belum memahami tentang dirinya sendiri. Kok bisa sih kayak gitu? Ya kadang kita tuh lebih suka membahagiakan orang lain ya. Ngerti kalau misalnya saya nih ditanyain, Kayu sukanya kayak gimana? Bingung, apa ya? Sukanya apa ya? Gitu. Tapi ketika ditanyain, Kayu Kak Dita tuh sukanya apa ya gitu. Saya mudah banget menjabarkan, oh Kak Dita tuh gak suka dibentak, dia tuh suka orangnya seperti ini, dia suka berteman sama yang gini gitu. Kebanyakan dari kita tuh suka melihat respon dari orang lain gitu ya. Ketika kita membantu orang, lihat orang tersenyum sama kita itu menyenangkan. Jadi hal itu tuh terus kita lakukan berulang. Tapi beberapa orang itu lupa bahwa ternyata sebelum kita membantu orang lain, menyenangkan orang lain, kita kenali dulu potensi diri kita tuh seperti apa. Jadi love yourself itu tidak hanya kita sayang sama diri kita, tapi kita juga paham gitu ya. Paham sama apa yang kita sukai, apa aja potensi kita, apa aja kekurangan kita, apakah kelebihan-kelebihan atau potensi yang kita miliki bisa untuk antisipasi beberapa hal yang kita tidak bisa lakukan dengan baik, misalnya seperti itu. Ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita kerjakan secara optimal, misalnya seperti itu ya. Jadi mencintai diri sendiri itu penting. Kita tahu kapasitas diri. Ketika kita melakukan sesuatu, melaksanakan sesuatu, terus rasanya kok berat banget. Kita paham bahwa oh ada sinyal nih dari tubuh. Jadi kita istirahat dulu, gitu ya. Ketika kita berhadapan sama situasi menekan, seperti temanya hari ini gitu ya, seperti talk show kita. Oh, saya anak dari keluarga yang broken home, gitu. Lalu pikiran negatif hadir terus. Kalau kita menjadi orang yang paham tentang diri kita sendiri, kita ngerti. Oke, sedih ya jadi saya ya misalnya. Berbeda sih sama orang lain, tapi kita tahu oke, kita bisa optimalkan di mana gitu ya. Di berbagai hal yang mungkin bisa optimalkan dari diri kita sendiri. Lalu yang kedua adalah menerima perasaan yang hadir. Ini tuh jarang sekali dilakukan sama orang karena kita berpikiran bahwa oke deh, kalau misalnya sedih gitu ya, ya udah nggak apa-apa, dijalanin aja gitu. Padahal rasa sedih itu perlu juga diakui. Kalau misalnya pengen nangis ya nggak apa-apa nangis gitu ya. Beberapa orang atau apalagi laki-laki gitu ya, kadang-kadang dibilang jangan nangis kan kamu laki-laki gitu. Padahal ekspresi nangis itu kan bukan sesuatu hal yang menyedihkan atau sesuatu hal yang bikin seseorang jadinya nggak maco gitu kan nggak ada sebenarnya ya. Itu adalah bentuk luapan emosi gitu. Dan lagi-lagi nangis itu tidak selalu negatif loh, malah bisa membuat kita jauh lebih nyaman. Nah, dari itu kita bisa lihat, oke, kalau setelah kita menangis, kita meluapkan itu dengan baik, mungkin saatnya kita bisa cerita sama orang. Di awal-awal kita masih butuh waktu gitu ya. Jadi beberapa perasaan yang hadir itu bisa kita ekspresikan dengan baik. Kalau lagi marah, ya tepat ekspresinya juga marah. Tapi bisa jadi pelampiasannya bukan ke orang lain, tapi misalnya memukul samsak misalnya gitu ya, berolahraga gitu ya. Jadi tersalurkan dengan baik. Sehingga kita paham apapun reaksi yang hadir, terutama ketika menjadi anak dari keluarga yang broken gitu ya, banyak sekali perasaan-perasaan yang dirasa kok bisa ya kayak gini terjadi, oh tiba-tiba rasanya pengen dia disayang, pengen dia ini, pengen dia itu gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang kadangkala tidak bisa kita dapatkan gitu ya ketika kita menjadi anak dari orang tua yang broken gitu ya. Jadinya yang bisa kita lakukan untuk membuat karakter diri kita kuat adalah menerima dulu perasaan yang hadir. Kalau itu memang ada sebab akibatnya, oke nih saya mau nangis karena sebabnya kenapa ya saya tuh jadi keinget lagi, kenapa ya orang tua saya seperti itu, tapi kenapa ya misalnya saya kok sampai sekarang belum bisa nih, masih denial aja sama perpisahan mereka atau apa yang terjadi di rumah dan lain sebagainya. Gak apa-apa kalau misalnya ekspresinya memang harus menangis dulu, tapi setelahnya jangan terkurung nih sama situasi yang sama. Teman-teman bisa melangkah gitu ya, dengan cara apa? Ya dengan cara temukan solusinya gitu. Apa sih yang pengen teman-teman keluarkan gitu, ekspresi seperti apa? Nah, itu yang bisa membuat mental kita jauh lebih bagus dan membuat karakter diri kita jauh lebih kuat gitu ya. Selanjutnya adalah sosialisasi. Sosialisasi itu maksudnya kita connect gitu ya teman-teman ya, karena tadi kita udah bahas tentang beberapa hal yang sering terjadi gitu ya sama anak dari keluarga yang broken.
Misalnya cemasnya jauh lebih tinggi, kadang-kadang kepikiran yang terlalu berlebih, kadang-kadang bisa menimbulkan efek yang jauh lebih negatif lagi, seperti itu ya. Maka rasanya tuh kurang tepat banget kalau semua dipendam sendiri. Rasanya ya dunia ini rasanya hancur banget gitu ya. Kayaknya nggak ada yang bisa ngerti saya karena keluarga terkecil saya aja meninggalkan, apalagi orang lain. Nah, ketika ada pikiran-pikiran seperti itu, apa sih yang harus dilakukan? Ya kita harus juga terkonek dengan dunia luar, terkonek dengan orang lain. Kita ketemu teman kan tidak harus mencurahkan semuanya. Tapi ketika kita bertemu sama orang lain, kita bisa mendapatkan insight dari obrolan kita bersama orang lain. Makanya kita juga harus bangun boundaries gitu ya. Batasan siapa aja sih orang yang boleh dekat dengan kita, siapa aja yang mungkin paham atau bisa mengerti apa yang kita rasakan, dan lain sebagainya. Maka pada dasarnya memang manusia ini membutuhkan orang lain ya, makhluk sosial soalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada masalah, belum siap cerita sama orang lain, itu nggak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan gitu ya. Jadi dirasanya bisa deh kayaknya sendiri. Tapi ternyata hal itu tuh mengendap di alam bawah sadar. Lama-lama ya bisa ledak juga gitu ya. Tubuhnya tuh jadinya nggak kuat memopong itu sendirian gitu. Jadi mentalnya kurang baik. Akhirnya karakter dirinya juga goyah gitu ya. Makanya disarankan untuk tetap terkonek dengan orang lain gitu ya. Orang lain ini belum tentu juga loh orang lain. Bisa jadi orang yang ada di rumah juga, meskipun berada dalam situasi yang tidak memungkinkan ngobrol sama ayah dan ibu secara langsung, tapi ada juga nih anggota keluarga yang lain yang masih bisa diajak untuk sharing. Gitu. Selanjutnya adalah belajar memahami. Di sini maksudnya adalah kita tuh hidup tidak lepas dari yang namanya belajar gitu ya teman-teman ya. Hari ini kita belum memahami, tapi mungkin besok, 2 hari lagi, 3 hari lagi kita paham, oh hal ini terjadi karena ini misalnya. Oke, saya pengennya A, ternyata kok pada kenyataannya saya dapatnya Z gitu, jauh banget gitu. Makanya saya mungkin hampir setiap hari mengutuk diri sendiri, nyalahin diri sendiri, kok bisa kayak gini sih? Lalu efeknya apa? Biasanya kita akan keinget sama situasi yang juga tidak menyenangkan. Contohnya, ya ini, oh, saya anak dari keluarga yang tidak harmonis, saya berasal dari keluarga yang bercerai, jadi yang emang tidak ada garis besarnya, tidak ada hubungannya dengan permasalahan sekarang, bisa kebawa lagi ingatannya, memorinya ke masalah keluarga juga. Karena apapun yang kita simpan, itu otak itu cepat banget. Saya hari ini ngerasa senang. Otak ini bisa cari gitu memori kesenangan yang serupa, yang sama gitu ya. Jadi rasanya bisa senang tuh 2 kali lipat. Begitu juga kalau kita lagi sedih, terus kita pendam sendiri, terus kita pikirin terus gitu ya. Rasanya kayak lingkaran setan, muter aja pemikiran negatif itu tuh. Ya, jadinya otak juga teringat, oh oke, orang ini juga pernah loh sedih tentang hal-hal seperti ini. Lalu ingatan yang paling kuat adalah tentang keluarganya. Jadi itu yang terbawa gitu ya. Makanya sulit untuk membentuk karakter diri karena hal tersebut. Biasanya itu seperti itu. Maka ingat, setiap hari itu adalah belajar gitu ya, bukan hanya belajar di sekolah, tapi kita juga belajar memahami diri, memahami orang lain, memahami lingkungan kita, bagaimana kita bisa terbentuk dan lain sebagainya. Jadi harapannya ketika teman-teman berada di situasi ini sama dengan tema kita pada malam hari ini, teman-teman minimal bisa melakukan 4 hal ini yang ada di slide ini agar setidaknya karakter diri kita tuh kuat, sehingga resiliensi kita juga perlahan tuh mulai menyadari bahwa oke, ada potensi yang bisa dikembangkan ketika ada situasi yang menekan, kita tidak langsung buyar gitu ya, tidak langsung goyah gitu ya. Jadi setiap hari kita belajar, kalau hari ini rasanya masih 10%, nggak apa-apa. Jadi jalan terus, coba dulu gitu ya. Kalaupun gagal, nggak apa-apa kita coba lagi, asal kita tahu tujuan kita ke depannya tuh untuk apa. Gitu. Jadi belum tentu, lagi-lagi saya garis bawahi ya, belum tentu anak dari keluarga yang disfungsi kurang baik gitu ya, dari keluarga yang bercerai atau keluarga yang broken, itu pasti efeknya negatif. Mungkin di awal-awal masih perlu penyesuaian yang bisa jadi penyesuaiannya nggak 1 minggu, 2 minggu, butuh bertahun-tahun. Tapi tidak semua ya teman-teman, bahwa anak dari orang tua yang bercerai atau broken itu mengalami hal-hal yang kurang baik dan bisa melukai dirinya maupun orang lain. Gitu. Mungkin dari saya segitu dulu, saya kembalikan untuk
ada sesi diskusi atau tanya jawab kepada Kak Dita. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Ade selaku narasumber karena telah memaparkan materi yang disampaikan oleh Kak Ade sangat seru ya dan menarik. Bahwa broken home bukan masalah dan aib, bukan juga sesuatu yang lantas membuat kita malu. Broken home bukan penghalang untuk kita meraih masa depan yang cerah. Untuk selanjutnya, ada sesi tanya jawab. Pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize menarik. Saya sampaikan peraturannya terlebih dahulu. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan door prize, jangan lupa untuk aktif ya. Silakan raise hand atau dipersilakan untuk bertanya di kolom komentar dan tetap menyalakan kameranya. Dan kami telah menyediakan door prize menarik. Tentunya kami akan memberikan reward kepada peserta yang telah hadir dengan memberikan voucher diskon sebesar 30% sampai 40% dari Justice Burger yang berada di Jalan Citarum, nomor 31 Bandung. Cara mengklaim voucher ini dengan menghubungi kontak person yang akan dikirimkan di kolom chat. Dan kami akan memberikan kepada pemenang yang aktif dan mau bertanya, ada voucher special staycation, 1 malam free sarapan di Hotel 88 Kopo Bandung untuk 3 pemenang. Diskon 20% from fraud dan mendapatkan gratis travel, voucher 50% dental spa dari Casa Dienta, 2 buah t-shirt dari Piston Killer untuk 2 orang pemenang, diskon 20% dari Pop and Pay, voucher diskon dari By Freya, potongan belanja sebesar 10.000. Untuk sesi foto, kita adakan di akhir sesi, jangan ada yang keluar ya. Baik, langsung saja untuk raise hand atau bertanya di kolom chat. Ini udah banyak yang raise hand ya. Mungkin untuk Kak Salma terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Kak Salma, apakah terdengar? Izin konfirmasi, apakah suara saya terdengar? Tidak, Kak Salma, silakan. Oke, selamat malam Kak. Mohon maaf ya sebelumnya saya off cam dikarenakan kendala dan satu lain hal. Sebelumnya saya ingin meminta solusi mungkin ya, bukan tanya jawab kepada Teh Ayu. Saya didiagnosa oleh psikolog saya sendiri mengalami bipolar disorder ya Kak. Dan saya pun sudah sering sharing sama psikolog saya dan psikolog saya pun menyarankan agar lebih dekat dan juga lebih sering mengobrol dengan keluarga gitu. Tapi di saat saya banyak mengobrol dan mulai dekat dengan keluarga, dan saya bilang kepada keluarga saya sendiri bahwa saya terkena bipolar disorder, dan keluarga saya hanya menjawab, kamu gila ya, udah sampai kayak gitu, ngapain kamu kayak gitu gitu. Terus dari situ sampai sekarang ini saya kayak gak ada solusi buat hidup ke depannya gitu Kak. Karena respon dari keluarga sayanya seperti itu. Mungkin saya ingin meminta solusi kepada Kak Ayu untuk menghadapi ke depannya itu harus seperti apa ya. Terima kasih. Oke. Sebelumnya terima kasih Kak Salma mau cerita di depan banyak orang gitu ya, mengakui bahwa tidak apa-apa juga kita kalau misalnya sedang didiagnosa, berarti kita sudah mulai paham gitu ya apa yang terjadi sama diri kita profesional dan ngerti gitu ya. Untuk permasalahan bipolarnya berhubungan dengan tema kita kah? Tentang keluarga juga diawali dengan trigger keluarga atau gimana tuh Kak Salma? Didiagnosanya di usia berapa? Sekarang Kak Salma nih usianya berapa nih? Didiagnosanya 2 tahun yang lalu. Usia berapa itu? Sekarang saya 21, mungkin 19 tahun didiagnosanya. Trigger pertamanya karena ini? Trigger pertamanya mungkin dari inner child ya Kak. Yang permasalahannya itu dari keluarga. Tapi tadi cerita sama keluarga yang bermasalah ini kah atau keluarga yang lain? Keluarga yang bermasalah juga. Oke, kalau misalnya bipolar itu kita bisa lihat dari situasi moodnya yang
tidak menetap ya. Biasanya itu muncul sesuatu hal yang kurang menyenangkan gitu ya. Jadi moodnya bisa cepat berubah gitu. Bukan cepat dalam artian sekarang saya ketawa 5 menit kemudian saya nangis, itu kan tidak seperti itu ya. Tapi biasanya triggernya itu mengingatkan kita sama situasi-situasi atau kejadian tertentu yang bikin emosi kita jadinya kurang bisa terkontrol. Makanya memang benar harus bisa terkonek sama orang lain gitu ya, biar kita juga bisa evaluasi diri kita juga bisa bertukar pikiran dengan orang lain. Namun di sini nanti kalau Kak Salma udah ngomong gitu ya, bahwa sekarang saya sedang melakukan treatment atau adanya intervensi dari profesional gitu, ternyata keluarga atau orang yang disampaikan itu belum paham tentang mental health gitu ya, maka nggak apa-apa, kita berhenti aja sampai situ. Nggak usah kita ingat-ingat lagi bagaimana mereka merespon apa yang kita sampaikan, tetapi memang benar, bipolar itu biasanya diharuskan, nggak diharuskan juga ya, lebih baik itu membicarakan diagnosanya kepada orang yang paling dekat gitu ya, misalnya keluarga. Jadi ngerti ketika ada beberapa hal yang terjadi di dirinya, maka orang ini harapannya paham gitu ya. Karena sulit banget pastinya mengendalikan diri sendiri dalam fase-fase terutama fase manik gitu ya. Jadi kalau misalnya Kak Salma ketemu, apalagi ternyata yang disampaikan itu yang sering membuat trigger itu hadir gitu, maka sekarang Kak Salma bisa cari orang-orang yang mendukung Kak Salma, yang ngerti Kak Salma seperti apa. Bisa dari keluarga yang lain, bisa dari teman-teman. Jadi tetap edukasi orang tua atau siapa itu ya di dalam keluarga tadi yang merasa bahwa kamu gila ya datang ke psikolog. Nah, kita bisa mulai dari diri kita sendiri gitu, bahwa selama ini Kak Salma tetap bisa melakukan fungsi dengan baik, bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Jadi dari situ aja kita udah bisa mematahkan statement mereka gitu ya, bahwa saya datang ke psikolog itu karena saya dikatakan orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Jadi kita nggak usah repot-repot untuk membuktikan bahwa saya tuh nggak gila, kalian itu salah misalnya gitu ya. Datang ke psikolog itu tuh bukan hanya gila. Untuk mereka yang belum paham gitu ya tentang kesehatan mental, pasti rasanya sulit banget untuk menjelaskan. Sekarang fokuslah sama diri Kak Salma dulu ya. Carilah orang-orang terbaik menurut Kak Salma yang minimal, paling minimal bisa mendengarkan Kak Salma aja tanpa menjudgment gitu ya. Bisa memahami Kak Salma ketika Kak Salma berada dalam situasi yang kurang nyaman gitu. Karena dalam fase-fase tertentu biasanya Kak Salma akan kesulitan gitu kan mengontrol. Makanya Kak Salma bisa cari ke tempat lain atau bisa melakukan, biasanya ada journaling, ada art terapi gitu ya, warna, menggambar gitu. Jadi emosinya tetap bisa rilis ke hal-hal yang positif gitu. Jadi tetaplah terkonek, tapi tidak dengan seseorang atau beberapa orang yang membuat triggernya Kak Salma makin menjadi gitu ya. Cuman lakukan edukasi, tetap lakukan edukasi bahwa memang Kak Salma tidak sama seperti pemikiran mereka. Gitu kalau dari saya Kak Salma. Ada tambahan? Sama Kak Dita? Oke, mungkin sama mau menambahkan lagi ya Kak ya. Jadi kalau dari aku sendiri itu menghadapi responnya itu jadi selalu kepikiran gitu Kak. Jadi aku tuh semakin tinggi emosi aku, semakin aku minta solusi ke teman-teman, aku tuh selalu melakukan self harm kayak gitu. Jadi kayak nggak tenang aja dalam pikiran aku. Jadi semakin tingginya emosi, semakin aku menyakiti diri sendiri gitu. Iya benar, ya itu tadi saya bilang beberapa orang yang didiagnosa bipolar itu pelariannya cenderung ke hal-hal yang kurang bisa dikontrol. Salah satunya itu gitu ya. Makanya kenapa kita harus memilah-milah nih orang yang bisa menemani kita gitu di fase-fasenya kita tersebut. Tadi kan kita udah mengetahui ya, ternyata saat kita bercerita nih perkembangan kita untuk keluar gitu ya dari zona nyaman kita. Zona nyaman tuh tidak selalu positif ya teman-teman ya. Kalau misalnya dirasa kita kayaknya melakukan sesuatu hal yang kurang baik tapi dilakukan terus secara berulang, ya itu namanya zona nyaman juga, tapi nggak baik gitu ya. Makanya ketika lagi dalam keadaan yang begitu terus, ketika Kak Salma melangkah gitu ya untuk mencari bantuan, ya udah Kak Salma udah langkahnya ke depan. Kalau misalnya orang ini nih ada di belakang keluarganya Kak Salma belum bisa mensupport dengan baik, maka sudah kita mengerti bahwa mereka memang beberapa kali menjadi trigger misalnya.
beberapa kali juga udah menjelaskan tapi kata-katanya menyakitkan untuk saya, maka kita tetap lanjutkan langkahnya gitu ya. Cari dulu misalnya Kak Salma ngerasa enak gitu ya, mungkin didengar sama orang, rasanya tuh itu yang ingin didapatin dari orang tua, makanya orang tua atau keluarga gitu ya, makanya bercerita. Sekarang kita pindahkan, kita pengen dapat kepercayaan itu mungkin tidak dari keluarga, tapi dari sisi luar, teman-teman. Tidak semua teman bercerita gitu sama orang. Di mana orang-orang tertentu yang mengerti, apalagi sekarang Kak Salma mendapatkan diagnosa tersebut, jadi ya penanganannya khusus, gitu ya, treatmentnya juga khusus. Jadi respon atau ekspresi yang dikeluarkan Kak Salma itu memang biasanya seperti itu ya. Makanya ketika itu sudah terjadi, stop aja untuk cerita di situ sementara waktu sampai benar-benar bisa kendaliin, karena kan ternyata efeknya ke hal yang negatif. Makanya perlu orang lain juga untuk menghandle apa yang Kak Salma lakukan dan ngerti bahwa ketika mau melakukan itu hal yang langsung ingin diambil misalnya jadi kalau kita cerita sama orang lain kita jadi lebih ngerti dan Kak makanya disarankan untuk tetap terkonek gitu kan sama orang lain agar bisa menghalau gitu pikiran yang kurang. Tapi memang sulit ya kayak kalau misalnya kita berharap responnya itu positif, responnya juga kurang tepat, jadi ya kita juga pelampiasannya ke hal-hal yang kurang. Cuman kalau kita sudah lakukan itu tuh kurang tepat, kita bisa pelan-pelan sadari, kita pelan-pelan coba untuk bangkit gitu ya, untuk bisa bangun resilient kita. Kalau butuh bantuan orang, ya tadi kita bisa cari bantuan di luar keluarga. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Baik, terima kasih juga. Baik, terima kasih juga Kak Salma untuk pertanyaannya. Selanjutnya ini ada yang raising juga buat Kak Renata, mungkin silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Kak, jelas nggak? Jelas, silahkan. Saya mau nanya, karena saya punya masalah di inner child dan juga masalah kekerasan di keluarga ya. Jadi kayak saya tuh punya distrust, entah kalau misalnya saya ngejalanin hubungan yang serius atau misalnya ada arah ke sana tuh, saya suka ngerasa kalau misalnya saya tuh nggak percaya ke pasangan saya karena saya takut kalau misalnya itu bakalan kejadian lagi di saya. Kalau misalnya, sebenarnya saya mau ini sih nanyanya, gimana saya bisa ngilangin rasa distrust saya ke orang lain gitu. Oke. Terima kasih ya Kak ya udah mau cerita juga di depan banyak orang gitu ya. Mungkin nggak mudah gitu untuk menceritakan hal tersebut. Oke, yang pertama kalau kita merasa ada sesuatu hal yang kurang baik gitu terjadi di masa lalu dan ternyata efeknya itu menetap sampai sekarang gitu ya. Itu tuh rasanya kurang nyaman pastinya ya Kak Renata ya. Apalagi ternyata yang terjadi itu bukan hanya kepada diri kita aja, tapi juga efeknya ke orang lain, lagi ke pasangan. Nah, biasanya lagi-lagi kalau dari pola asuh ini tuh ternyata kurang sesuai sama kita, atau kita dapat pola asuh yang penuh dengan kekerasan atau hal-hal yang negatif, maka biasanya ketika kita akan ketemu sama seseorang yang lain, gitu tuh kita punya harapan yang besar gitu ya. Ketika kita tuh menjalin hubungan dengan orang lain, kita memiliki harapan yang besar. Tapi kita juga ada sesuatu hal yang masih ketinggalan di belakang, masih berdarah-darah gitu. Jadi rasanya ketika ketemu lagi sama hal yang menyenangkan, ketakutan kita tuh jauh lebih besar daripada harapan kita yang bagus kepada orang lain. Akhirnya tanpa kita sadari mungkin perilaku kita, ucapan kita itu tuh tidak terkontrol. Jadi membuat ketakutan kita tuh hadir beneran. Saya takut nih misalnya pasangan saya itu jadinya teriak-teriak juga. Yang awalnya misalnya saya sama Kak siapa ya, sama Kak Galang gitu ya, lagi deket gitu. Saya takut banget nih, karena dulu waktu saya kecil saya dibentak-bentak terus gitu ya. Ternyata saat berhubungan dengan Kak Galang, menjalin hubungan, sebulan, 2 bulan Kak Galang masih oke, nggak apa-apa gitu ya. Tapi lama-lama kan, kenapa nih orang kayak gini terus gitu ya. Akhirnya beberapa hal mungkin tidak bisa dikontrol sama pasangan, melakukan hal yang kita tidak suka gitu ya.
Kenapa hal itu bisa terjadi, atau gimana ya rasanya saya tuh biar nggak melakukan hal itu lagi, soalnya jadi mengganggu hubungan saya nih. Jadi fokusnya bukan ke gimana caranya ke depannya lebih baik sama orang lain gitu, tapi kita biasanya selesaikan dulu inner child-nya gitu. Pertama kita lihat dulu apakah situasi ini menetap atau enggak gitu ya. Ada beberapa perasaan yang mungkin terbawa sampai sekarang, atau ada perasaan itu yang mungkin perasaannya tidak terbawa tapi menjadi perilaku, misalnya perilakunya jadi sama, misalnya sama orang yang kita takutkan, atau perilakunya jadinya kurang baik gitu ya, sehingga respon orang melihat kita itu kurang bagus juga. Jadi Karenata biasanya tuh saya memakai 3 cara ya. Kita punya 3 cara, yaitu disadari, dipahami, dan juga dimaknai gitu ya. Jadi kita udah menyadari nih ya, kita sadari dulu bahwa iya benar beberapa tahun yang lalu saya mengalami beberapa hal kejadian yang kurang menyenangkan. Tapi bisa aja kejadian-kejadian yang kita tidak suka itu kita ingat hanya di kelas 5 SD nih rasanya. Tapi hanya terbatas di situ aja. Bisa jadi inner child-nya sebelum itu juga terjadi atau sesudah itu juga terjadi. Makanya biasanya diminta untuk datang ke profesional gitu ya, untuk dipetakan. Oh, kalau sekarang ternyata responnya atau reaksinya tuh terlalu besar dampaknya, jangan-jangan yang usia yang kita ingat itu lumayan bagus gitu ya, masih bisa kita kontrol, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol dan berusaha kita lupakan gitu kayak Renata ya. Jadi rasanya tiba-tiba nggak ada apa-apa kok, perasaannya nggak nyaman dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu tuh ada beberapa hal memori yang berusaha kita lupakan. Biasanya seperti itu kalau kita berhadapan dengan inner child gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang rasanya tuh sakit banget, jadi belum kita akui gitu ya. Makanya kita harus sadari dulu. Terus kita juga pahami, oke, itu terjadi berapa tahun yang lalu, akibatnya ini, lalu sebabnya apa ya? Kenapa ya gitu ya? Kenapa ya dulu saya diperlakukan seperti itu? Apakah saya salah? Ataukah mungkin orang tua saya sedang kenapa? Apakah ada dipengaruhi oleh obat? Misalnya emang mengkonsumsi obat gitu ya dalam jangka panjang atau seperti apa? Kalau kita udah pahami, kita jadi bisa hadapi itu dengan mudah. Ya. Jadi kita bisa nih ke here and now sekarang, Karenata bisa di usia segini, bisa berdiri tegak gitu ya, berdiri tegak, sudah bisa berkomunikasi dengan orang, bisa memilih orang lain untuk dekat sama Karenata, itu kan bukan hal yang mudah nih setelah melalui banyaknya permasalahan. Makanya sebelum kita fokus sama yang ini, kita fokus dulu sama Karenata waktu kecil gitu ya. Kita bisa lihat dulu apakah Karenata waktu kecil ini masih kesakitan, apakah ternyata masih berdarah-darah gitu, ataukah ternyata sudah lebih kuat kok, cuman jalannya masih harus dituntun. Maka kita harus lihat dulu ke belakang, kita harus pegang dulu Karenata lagi kecil itu untuk jalan sama-sama bahwa nggak apa-apa gitu. Nggak semua hal itu ternyata berjalan dengan baik ya. Ada juga nih beberapa hal negatif yang terjadi, tapi itu membentuk pribadi Karenata jadi lebih baik. Nah, untuk tahu itu kita harus terima kenyataan bahwa dulu saya pernah dalam keadaan yang tidak baik. Nah, proses mensadari ini cukup panjang biasanya ya, karena kita akan menggali lagi memori yang rasanya tidak ingin kita ingat gitu ya, Karenata ya. Jadi yang bisa dilakukan sekarang ketika pikirannya lagi baik-baik aja, coba dituliskan gitu ya, emosi negatif yang cenderung hadir ketika Karenata merespon pasangan itu seperti apa. Lalu apakah pernah ada dampak negatif gitu ya, yang mengganggu hubungan dengan orang lain. Terus tulis ketakutannya tadi apa aja, ya kan? Takut nih menjalin hubungan, ketakutannya apa aja dan terjadi atau enggak. Gitu ya, itu yang bisa dilakukan sementara. Tapi kalau ternyata masih mengganggu dan durasinya lebih lama, 6 bulan dan lebih, itu Karenata bisa datangin profesional gitu ya, untuk dipetakan lagi. Jangan-jangan memang ada sesuatu hal yang terjadi sehingga Karenata agak sulit gitu ya, untuk menghandle atau mengkontrol dirinya sendiri. Gitu kalau dari saya. Baik Kak, terima kasih. Kak Renata, terima kasih juga ya atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin untuk Kak Kansa. Silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam Kak Kansa. Ya, perkenalkan nama saya Kansa Najib Safa. Saya masih saat ini berusia 17 tahun dan banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Memang ayah saya tidak tanggung jawab dan
Sedangkan mama ini emang orang yang keras, mama yang bekerja keras, jadi memang dari kecil saya dididik dengan kekerasan. Jadi kalau misalkan saya tidak nurut, kekerasan fisik memang selalu terjadi dalam hidup saya, tapi memang saya ya udah ikhlas karena bagaimanapun juga beliau tetap ibu saya. Setelah melakukan perceraian, mama dan papa saya memilih untuk menikah lagi dengan orang lain. Bahkan mama melakukan perselingkuhan saat masih sama papa, dan saya harus dihadapkan dengan keadaan seperti itu di usia saya yang masih muda, tapi nggak apa-apa. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya saya harus menyikapi ketika ibu saya temperamen, ketika ibu saya memukuli saya, atau ya seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke. Gak apa-apa ya kakak saya. Cerita tadi rasanya gimana? Bercerita tadi gimana rasanya? Ya gak apa-apa, udah. Gimana ya? Orang tua itu kan memang gak ada yang sempurna. Mereka juga berusaha untuk menyempurnakan. Jadi sebagai anak, tugas saya hanya menyayangi, hanya berbakti dan mendoakan. Karena apapun yang terjadi pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ikhlas. Tapi saya mau kejadian yang saya alami tidak terjadi ke anak-anak saya kelak. Saya ingin sekali jadi ibu yang diidam-idamkan sejuta umat, sejuta anak. Dan dari keluarga saya belajar banyak hal. Dari perceraian orang tua saya juga belajar. Dari mereka saya belajar bahwa pernikahan bukan sesuatu yang sederhana. Bahkan menikah juga perlu mental, perlu punya parenting yang memang itu harusnya basic skill yang dimiliki di usia-usia yang sebelum menikah udah harusnya paham. Jadi tidak menimbulkan korban selanjutnya. Jadi ya gitu, Kak. Oke, terima kasih ya kan saya udah mau cerita. Terima kasih kembali. Sampai sejauh ini gitu ya, pasti rasanya gak enak gitu ya, gak nyaman di situasi seperti itu. Kansa biasanya cerita sama siapa? Atau mungkin gimana? Kejadian itu hadir tuh, Kansa pernah meminta pertolongan atau bercerita sama orang lain? Ya kadang berusaha untuk nguatin diri sendiri. Belum ada cerita sama orang gitu ya? Saya kan maksudnya kalau misalkan ada kekerasan fisik itu kan emang dari kecil ya, dan itu saya selalu tutupin itu karena dulu saya menganggap bahwa kekerasan fisik itu saya memang anak introvert, maksudnya nggak pernah keluar rumah gitu loh. Jadi saya kira setiap ibu melakukan hal seperti itu ke anak-anaknya. Tapi ternyata di saat saya dewasa, saat saya SMA, saya punya circle pertemanan saya yang memang pada saat saya main ke rumahnya, kok keluarganya harmonis. Dan itu timbul pertanyaan, kenapa ibu saya tidak melakukan hal seperti itu. Dan saya sering kali berontak ketika ibu saya memukuli saya berontak. Kalau dulu saya diem aja karena mungkin karena ibu melakukan seperti itu karena memang saya salah. Tapi ketika saya dewasa, loh harusnya tidak seperti ini. Jadi timbul berontak itu, dan saya jadi anak yang sedikit kurang ajar ke ibu saya sendiri. Jadi saya tidak mau hal itu terjadi lagi. Maka dari itu saya bertanya bagaimana caranya menyikapi keadaannya seperti itu. Dan untuk saat ini saya tinggal di Kediri, yang mana saya tidak punya keluarga. Saya asli Jakarta, saya asli Semarang. Jadi papa Semarang, mama saya orang Jakarta. Jadi di sini memang keluarga saya jauh. Jadi adik saya sekarang di Surabaya, kakak saya juga di Surabaya, ibu saya di Surabaya, papa saya tidak tahu kemana, sudah menikah lagi, dan ibu saya juga sudah menikah lagi. Jadi saya di Kediri itu sendiri. Saya kadang merasa nggak punya teman cerita. Makanya saya cerita ke teman-teman saya gitu loh. Dan awalnya teman sekolah saya pun tidak tahu bahwa saya mengalami hal seperti itu di rumah. Berawal dari circle pertemanan saya gitu.
Dan saya memang tidak mau menceritakan hal ini ke teman-teman saya sebelumnya. Tapi baru kemarin itu, karena saya baru saja full day ya. Saya SMA baru saja full day, dan 24/7 saya bersama teman sekelas saya. Dan saya juga barusan mengalami perceraian ini tuh barusan di bulan Juli ini. Jadi sekarang mungkin saat yang berat buat saya ya. Tapi saya takut banget, maksudnya saya takut tiba-tiba saya berontak di kelas, tiba-tiba saya pecah di kelas, dan teman-teman saya nggak tahu keadaan saya. Jadi teman-teman saya juga bingung bagaimana menyikapi saya karena saya nggak pernah cerita. Akhirnya saya memutuskan untuk bicara ke teman saya bahwa saya di rumah mengalami hal seperti ini, bukan untuk menyebarkan aib, tapi setidaknya di saat saya tiba-tiba jatuh lagi atau mental saya down, oke, hari ini saya semangat, tapi kita nggak tahu besok seperti apa. Jadi ada yang menguatkan saya di kelas. Jadi, dan gimana ya, apakah menceritakan itu sesuatu yang tidak diperbolehkan atau boleh? Jadi saya bingung gitu loh, maksudnya saya pengen cerita tapi takut juga dibilang menyebarkan aib keluarga sendiri, tapi saya butuh. Jadi ya saya butuh karena di rumah saya sendirian, saya cuman sama ART. Jadi ya pertanyaan saya cuman itu aja, bagaimana cara saya harus cerita tanpa terlihat menyebarkan aib, atau bagaimana cara saya menyikapi ibu saya yang temperamen itu. Terima kasih. Berarti nggak tinggal sama ibunya sekarang kan ya? Enggak ya? Ibu di mana? Ibu di Surabaya. Lumayan dekat ya jaraknya kalau iya. Terima kasih kakak, saya udah berani cerita gitu ya. Mungkin nggak nyaman gitu ya. Jadi ceritanya tuh biasanya orang cerita tuh kan visual ya, bisa mengingat lagi gitu ya. Pasti rasanya tuh kurang nyaman, tapi saya bisa ngerasain bahwa kakak saya juga punya semangat yang kuat gitu ya, sehingga tidak ingin hal-hal seperti ini itu mengganggu kehidupan kakak saya gitu ya. Oke, saya mungkin tidak bisa jawab lengkap gitu ya, selengkap-lengkapnya dari penjelasannya kakak saya gitu. Beberapa hal memang tidak bisa langsung dicari intervensinya atau penyelesaiannya karena kan ini panjang ya kakak saya. Kita harus lihat dulu runtutan dari permasalahan awal gitu ya, awal terjadi, respon apa aja yang muncul, lalu sekarang itu tuh dominan perasaan apa yang hadir ya. Apalagi ternyata kakak saya mungkin di tahap yang udah harus diluapkan gitu ya. Makanya beberapa kali ngerasa kayaknya harus cari pertolongan gitu ya. Minimal ketika ada apa-apa sama saya di rumah gitu, orang lain tuh gak kaget tiba-tiba kok pas saya yang ceria terus kok tiba-tiba begini gitu ya. Itu ya harapannya kakak saya, makanya kakak saya cerita gitu ya sama orang lain. Oke, pertama kita bahas bahwa orang tua itu tuh lagi-lagi di luar kendali kita gitu ya. Meskipun mereka adalah circle terkecil, tapi mereka itu orang-orang yang berada di luar kendali kita. Jadi pikirannya, perasaannya, perkataannya tuh nggak bisa kita kontrol atau sesuai sama yang kita mau. Gitu ya. Betul. Untuk kejadian kekerasan dan lain sebagainya ini pasti akan banyak runtutannya ya. Kalau misalnya kita jabarkan gitu, kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa bisa terjadi pengulangan, kenapa hal itu terjadi pada anaknya, terus sampai sejauh mana kekerasan itu terjadi, itu lumayan runtut panjang gitu ya. Jadi saya bahasnya ketika hal tersebut lumayan dimaklumi sama kakak saya di awal gitu ya, sehingga agak sedikit lambat menyadari bahwa kejadian tersebut tuh kurang bagus ketika kakak saya bermain ke rumah temannya gitu ya. Sekarang kan udah menyadari nih ya, udah bisa lumayan melawan gitu. Kalau kata saya sih melawan itu tuh definisinya tuh apa sih gitu ya. Melawan itu ketika kalau kita dalam keadaan atau situasi yang kurang nyaman itu diperbolehkan gitu. Apalagi kekerasan fisik di sini yang terjadi ya. Berarti ada bekasnya. Biasanya seperti itu. Dari bagian tubuh mana gitu ya, yang memang kita boleh banget melakukan perlawanan terhadap tubuh kita. Jadi siapapun yang boleh menyentuh, mencoel gitu ya, mencolek gitu ya. Itu tuh atas izin kita. Kalau ada orang lain yang melakukan, itu udah termasuk ke dalam pelecehan gitu ya, siapapun gitu ya, termasuk dirinya sendiri itu bisa melakukan hal itu gitu ya, apalagi ini orang lain. Kalau tadi saya takut banget kalau nantinya saya menjadi sosok yang seperti itu, sehingga anak-anak saya juga mengalami hal yang sama gitu ya. Perlu diingat, kita tuh memang keluarga gitu ya sama orang tersebut, mungkin seseorang yang kita tidak ingin menjadi
beliau gitu ya, sosok beliau. Tapi semua hal di diri kita itu bisa kita kontrol ya. Makanya kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kita disuruh untuk oke, jangan gegabah, dipikirkan dulu gitu ya. Tapi ketakutan itu jauh lebih besar karena mungkin dominan itu yang terjadi saat orang lain menganggap bahwa oh, keluarga adalah rumah, kalau Kakansa bingung keluarga apa ya gitu. Jadinya seperti itu kan. Jadinya dirasa kalau nanti saya punya anak, ini bisa nggak ya menjadi keluarga yang benar-benar kayak rumah gitu. Nah, lagi-lagi pikirannya harus ditekankan bahwa Kakansa itu bukan ibunya Kakansa. Kakansa juga bukan bapaknya Kakansa gitu ya. Kakansa itu ya diri Kakansa sendiri yang utuh, yang paham, yang ngerti akan dirinya gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan orang tua Kakansa itu belum tentu akan Kakansa lakukan kepada anaknya gitu ya. Itu harus diingat dulu bahwa kendali itu tuh dipegang oleh diri kita sendiri. Ya, orang lain tuh mau memaksa kita sebagaimanapun, kalau kita tidak mau, tidak akan terjadi. Namun bisa jadi secara tidak sadar kita melakukan hal-hal tersebut gitu ya, karena polanya berulang. Berapa tahun ini yang terjadi dalam diri kita gitu ya, secara tidak sadar nanti penyelesaian emosinya kok jadi mirip gitu ya, kok jadi ini, karena di otak kita tuh udah mindsetnya tuh keputar, saya dibeginikan, saya begini, saya nggak mau begini, akhirnya kita menjadi seseorang yang kita takuti tadi gitu ya. Kalau saran saya, Kakansa tuh udah sangat memahami gitu ya keadaan ini terjadi karena apa. Kakansa juga berusaha untuk menjadi anak yang menjalankan tugasnya dengan baik gitu ya, karena tadi bilangnya saya takut nih menjadi anak yang kurang baik gitu ya ketika mulai memberontak gitu, berarti kan udah paham nih bahwa keadaannya kurang bagus nih sekarang ya. Kakansa cerita sama orang lain itu tuh boleh kan saya, karena emosi yang terjadi di tubuh kita itu tuh setiap harinya layaknya tuh harus dikeluarin gitu ya, kayak kita pegang gelas aja setiap hari. Saya selalu ngomong kayak gitu ya, setiap hari itu tuh kita akan diisi sama air. Itu tuh apa? Ketika kita ketemu orang, ya kita akan dapat sesuatu lagi ya. Kita kadang-kadang butuh istirahat tuh karena ya kita capek kan, kita harus taruh dulu gelasnya. Kayak gitu juga. Kalau Kakansa dari dulu nggak pernah diceritain sama orang, emang tubuhnya kuat gitu, ngomong itu sendirian. Respon apa sih yang bisa saya ingat bahwa saya tuh tidak baik-baik aja? Ya tiba-tiba kita bisa menangis tanpa alasan, perasaannya di dada tidak nyaman dan lain sebagainya gitu ya. Padahal seharian mungkin tidak terjadi apa-apa, tapi kok rasanya tidak nyaman gitu ya. Berarti itu udah ada sinyal-sinyal nih. Gitu. Maka yang bisa Kakansa lakukan adalah bercerita. Kalau saran saya, Kakansa bisa ceritakan sama profesional gitu. Mungkin di Kediri Kakansa bisa temui. Setahu saya kalau di Jawa itu psikolognya udah lumayan tersebar gitu ya, dan tidak berbayar kalau di puskesmas gitu ya. Jadi Kakansa bisa cerita sama orang yang tepat, dapat solusi yang bagus, yang ngerti kondisinya Kakansa seperti apa. Karena bisa jadi kalau Kakansa mengalami hal tersebut gitu ya, intervensinya A. Mungkin saya juga mengalami hal yang sama, tapi intervensinya berbeda gitu ya. Jadi ada keterbatasan nih saya kalau misalnya diminta memberikan apa yang harus dilakukan gitu ya. Tapi saran saya ketika ini sudah mengganggu, bisa datang ke profesional gitu ya. Yang bisa Kakansa lakukan sekarang adalah boleh tetap cerita sama orang lain, asal Kakansa ngerti bahwa orang lain tersebut itu memahami Kakansa, tidak menjudgment gitu ya, mengerti lah ya, memahami Kakansa, mengerti Kakansa, terus itu orang ini bisa menjaga gitu ya ceritanya Kakansa gitu. Jadi pilihlah orang-orang yang bisa memang membantu Kakansa gitu, atau menjadi support system Kakansa. Yang pertama. Yang kedua, kalau dirasa sulit nih berkomunikasi sama orang, bisa ada beberapa kendala. Kakansa bisa menuliskan gitu ya, perasaan-perasaan yang hadir atau peristiwa yang terjadi, atau tiba-tiba hari ini kok ada reaksi fisik nih yang hadir, itu bisa dituliskan. Karena ingatan manusia ini terbatas ya. Manusia ini hanya mengingat, paling sering diingat adalah kejadian yang paling menyenangkan atau paling menyedihkan. Di tengah-tengah ini bisa jadi pemicu untuk menghadirkan emosi yang baru. Nah, kita kadang lupa, makanya kita diminta untuk menulis, gitu ya. Jadi sebelum bertanya lebih lanjut ya, kita mungkin bisa kontrol dulu diri kita. Apa yang terjadi selama ini tuh, apa yang saya pendam, sudah berapa persentah yang saya keluarkan atau saya ceritakan kepada orang lain, itu bisa Kakansa tuliskan. Atau ketika di rumah perasaan yang lagi nggak nyaman, Kakansa itu bisa tarik nafas dalam-dalam gitu ya, 4/4 gitu ya, jadi 4 detik itu Kakansa
tarik nafasnya 4 detik, ditahan 4 detik, dihembuskan 4 detik, jeda 4 detik, lakukan terus secara berulang. Gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa dilakukan sendiri di rumah untuk bisa menahan gitu ya, menahan agar emosi itu tidak jauh lebih meledak gitu. Jadi kayak kita istirahat dulu, jeda dulu, pahami dulu respon emosi yang hadir, biasanya seperti itu. Atau biasanya lakukan butterfly hug gitu. Kalau misalnya kakak bisa pernah lihat drakor itu, setahu saya ada ya drakornya yang mencontohkan itu gitu ya. Teknik kita bisa memeluk diri kita sendiri gitu ya. Makanya itu dilakukan saat urgent dan saat situasi cemas, takut hadir karena sulit kita untuk connect sama orang ya. Saat kejadian itu terjadi ya, sulit kontrol, maka yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kita bisa peluk sambil ditepuk-tepuk, itu bisa terus lakukan tadi relaksasi dan juga self-talk yang positif. Kalau memang rasanya sulit banget ya, sampein aja. Nggak harus kok Kak Kansa bilang kalau Kak Kansa tuh kuat gitu. Kalau udah sering lakuin itu tuh jadinya ekspresi yang lain mungkin kehambat gitu ya, mau keluar ya. Jadi harusnya nangis tuh jadinya nangis juga sih, tapi jauh lebih nyesek gitu. Karena ada beberapa hal yang akhirnya ketahan karena Kak Kansa bilangnya Kak Kansa kuat banget nih ini gitu. Saya nangkepnya sih gitu dari ceritanya Kak Kansa tadi ya. Jadi Kak Kansa lihat aja durasinya, kalau makin mengganggu dan ternyata dari beberapa minggu setelah ini rasanya kurang nyaman meskipun sudah bercerita sama orang lain, Kak Kansa boleh banget gitu ya minta bantuan gitu ya, untuk menyelesaikan dulu permasalahan yang sudah lalu bisa kita tarik lagi ke masalah yang sekarang gitu. Masalahnya lebih ke diri sendiri ya, berarti ya respon psikis dan juga respon fisiknya nanti akan jadi. Kalau dari saya kayak gitu, semoga Kak Kansa bisa jauh lebih mengerti gitu ya, bahwa Kak Kansa ini kuat, jauh lebih kuat dari yang Kak Kansa bayangkan gitu ya. Jadi harapannya nggak ada yang salah. Kalau Kak Kansa cerita sama orang berarti itu adalah hal terbaik yang bisa dilakukan saat itu. Jadi nggak apa-apa, lakuin aja kalau mau cerita ya. Gitu kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Kansa sudah berani bercerita apa yang dirasa sejauh ini. Saya terharu tentunya. Jauh dari saya. Baik, terima kasih. Sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih yang sudah bertanya. Buat pertanyaan yang belum dijawab, mohon maaf karena waktu sudah sebentar lagi. Saya umumkan kembali bagi seluruh peserta yang sudah hadir, kami memberikan reward voucher diskon 30-40% dari Just Cheeseburger yang lokasinya di Jalan Citarum nomor 31 Bandung. Jangan lupa untuk diklaim di kontak person di kolom chat. Nah, di sini siapa ya yang menggunakan spesial voucher staycation 1 malam di Hotel 88 Kopo Bandung? Selamat kepada Kak Salma telah mendapatkan 1 voucher staycation di Hotel 88 Kopo Bandung. Selanjutnya, voucher staycation yang kedua akan dimenangkan kepada selamat kepada Kak Renata Gica Safa Ananda. Selamat juga buat Kak Reginald Pratama telah mendapatkan voucher 1 malam di Hotel 88 Kopo Bandung. Jangan lupa untuk diklaim kepada kontak person yang ada di kolom chat ya. Kita masih ada 5 voucher sebesar 50% untuk dental spa dari Kasadienta, tetapi hanya diumumkan di sini hanya beberapa orang saja. Selamat kepada Kak Ira, Kak Sheila, Kak Farel, Kak Dwi Adrian telah mendapatkan voucher sebesar 50% untuk dental spa dari Kasadienta. Tenang, masih ada 2 pieces t-shirt dari Piston Killer, tentunya kaosnya kece banget ya. Akan dimenangkan oleh kepada Kak Kansa dan Kak Ale Said telah mendapatkan t-shirt kece dari Piston Killer. Baik, masih ada voucher potongan belanja dari By Freya sebesar 10.000 dan masih ada voucher dari Pop and Play sebesar 20%, voucher diskon 20% dari Crowd dan gratis travel. Yang tidak diumumkan di sini tetap langsung saja klaim di kontak person yang ada di dalam kolom chat ya. Dan bagi pemenang yang sudah diumumkan namanya, selamat ya. Silakan juga jangan lupa untuk menghubungi kontak person yang ada di kolom chat. Selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sebelum difoto, kalian untuk bergaya seperti ini. Seperti ini kita harus nunjukin kepada anak broken home yang harus tetap kuat dan semangat dalam menjalankan hidupnya. Semuanya kayak gini ya. Ya, baik. Sebelum acaranya selesai, mari kita memberikan dulu momen-momen dengan kami di Talk Show Broken Home Be a Great Soul. Untuk yang open kamera, mohon untuk dinyalakan dulu ya kameranya, biar saya screenshot dulu. Siap, untuk slide yang pertama,
1, 2, 3. Oke, siap. Dan untuk yang slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Maka saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih Hendy. Alhamdulillah sudah banyak ilmu yang kita dapatkan malam ini. Untuk Kak Ade mungkin ada closing statement-nya, waktu dan tempat dipersilakan kepada Kak Ade. Oke, kalau dari saya sih tidak ada orang yang ingin memilih untuk memiliki keterbatasan atau punya masalah dalam hidupnya gitu ya. Namun tidak ada yang sia-sia ya teman-temannya. Jadi coba dulu dijalani prosesnya, dinikmati makna apa sih yang terjadi dalam perjalanan kita ini sejauh ini gitu ya. Jadi jangan berikan titik kalau menurut saya terhadap hidup, kasih aja koma gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lelah, butuh bantuan, teman-teman bisa rehat, istirahat sejenak gitu, terus coba lagi gitu ya. Sampai teman-teman ketemu di suatu titik yang benar-benar oke, ini saya sudah jauh lebih bisa handle, saya bisa pahami kenapa semua ini bisa terjadi. Jadi kita masih panjang perjalanannya ya. Jadi teman-teman bisa taruh koma itu dimanapun, sebanyak apapun, tapi jangan coba berhenti untuk mencoba sesuatu hal yang positif. Gitu kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih sumber Ade Ayu Hardiana MPSI Psikolog yang telah memandu acara inti dengan baik. Dan terima kasih kepada media partner Bandung Berita dan Dialog Rakyat, sponsorship Hotel 88 Kopo Bandung, Chassis Burger, Casa Dienta, Piston Killer, Crowd, Pop and Play, dan by Freya, community partner teman bincang Vinci Uang Berproses. Dan terima kasih kepada semua peserta yang telah meluangkan waktunya di malam hari ini. Dan selamat kepada peserta yang telah memenangkan door prize dari kami. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Saya selaku moderator, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.